Di suatu pagi di negara yang menerapkan teori kedaulatan hukum, terdapat sebuah penerapan pajak di dalamnya. Pada hari itu, bendahara pajak sedang menghitung pendapatan yang telah didapat selama 1 tahun. Namun, sebuah kejanggalan terjadi. Mbak, kok kayaknya gak imbang banget ya pemasukan dananya? Sepertinya ada yang hilang. Waduh Pak, saya kurang tahu dengan urusan itu. Saya nggak pernah megang uang pajak. Saya hanya mendata doang Pak. Waduh, terus ini bagaimana ya? Masalahnya dana yang kita butuhkan untuk perbaikan fasilitas umum lagi dibutuhkan. Karena kita sudah menandatangani kontraknya. Kalau udah begini, solusinya cuma satu Pak, yaitu kita tutup masalah ini dengan uang pribadi kita sendiri. Aduh Mbak, ekonomi saya juga lagi kurang bagus Mbak. Mau beli sesuatu saja saya harus memikirkan 2 kali. Kalau saya tutupi dengan uang pribadi saya, yang ada saya bisa tidak makan. Di surat memang tanggal berapa Pak kita harus menyerahkan dananya. Kira-kira 4 bulan lagi sih Mbak. Masih ada waktu Pak buat mencari uang yang hilang Pak. Sebenarnya Bapak saya nggak mau seuzon, tapi belakangan ini saya lihat Pak Menteri sangat sering berkunjung ke kantor pajak. Lalu apa hubungannya Mbak? Gerak-geriknya sangat aneh Pak. Setiap ke kantor pasti selalu masuk ruangan berangkas. Bilangnya hanya melihat keamanannya. Waduh, kalau begitu harus benar-benar diselidiki Mbak. Mau gimana pun kita harus tetap curiga. Masalahnya itu semua uang rakyat Mbak, bukan uang kita. Pertama-tama kita bahas lebih dulu ke pihak hukum Mbak. Setelah berbincang tentang permasalahan yang didapati, mereka pun langsung bergegas untuk menuju kantor polisi untuk penyelidikan lebih dalam. Untungnya, segala proses yang didapati sangat lancar tanpa kendala. Kita akan coba selidiki lebih dalam lagi. Jika Mbak punya informasi lebih, tolong langsung berikan pada kami. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya. Berhari-hari mereka tunggu untuk mendapatkan kabar baik yang mereka inginkan. Akhirnya pada siang kala itu, polisi menghubungi mereka dengan kabar gembira. Selamat siang Mbak, saya di sini ingin memberitahu bahwa kecurigaan awal Mbak sudah terbukti benar adanya. Lintar sebagai Menteri Keuangan telah melakukan tindakan korupsi pajak. Kami akan melakukan tindakan lebih pada kasus ini. Sang bendahara hanya terdiam kaget, karena sebenarnya Pak Menteri adalah seseorang yang sangat dipercayai oleh semua warganya. Dirinya yang bijaksana membuat semua orang memberikan kepercayaan padanya. Setelah semuanya, polisi mulai menggeledah rumah sang menteri dan menangkapnya untuk dibawa ke kantor polisi. Wah, apa-apaan ini? Kenapa kalian menangkap saya tanpa kejelasan? Kami dari kepolisian menangkap Anda karena tindakan korupsi yang Bapak lakukan. Korupsi? Maksud kalian apa? Saya tidak pernah melakukan tindakan korupsi. Kalian bisa saya bawa ke hukum juga kalau kalian tangkap saya tanpa bukti begini. Lelah dengan semua ocehan sang menteri, para polisi itu dengan paksa membawa sang menteri untuk pergi ke kantor polisi. Saat perjalanan sang menteri tanpa henti tetap memberikan ocehan yang sangat mendengungkan kuping sampai akhirnya mereka sampai di kantor polisi. Akan kami tahan sampai waktu penuntutan. Silakan cari Apa pembela maksud dari Bapak semua ini? jika ingin. Saya di sini sebagai korban tuduhan, bukan sebagai pelaku. Bapak mohon diam. Bapak boleh membela diri sendiri setelah penuntutan pada waktu persidangan. Menteri-menteri tersebut hanya marah, tidak ada lagi yang bisa dia ucapkan. Di kepalanya sudah menggebu segala emosi. Hari penuntutan pun tiba. Sang menteri dibawa ke dalam ruangan sidang dengan hakim di belakangnya. Kini sang hakim sudah menempati bangkunya, begitu pula dengan sang menteri. Tanpa sepatah kata, polisi itu langsung memberi segala bukti yang ada. Lintar, Kepala Menteri Keuangan, tindakan korupsi pada uang pajak. Tidak, saya tidak melakukan tindakan tersebut. Bukti yang diserahkan sangat lengkap, tanpa sedikit kekurangan. Tuntutan diterima. Karena kan tindakan menteri yang terlalu menggebu, polisi menarik menteri tersebut dan menahannya. Ini sidang akan dimulai. Semua orang sudah berada di tempatnya masing-masing. Sang bendahara berada di sisi kanan dengan pengacaranya. Begitu pula sang menteri. Hakim pun sudah siap untuk mendengarkan segala pembelaan yang ingin disampaikan oleh menteri. Pertama-tama, silakan Bapak memberi pembelaan. Sang menteri bangkit dari duduknya dan memberikan pembelaan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya dituduh. Saya tidak pernah korupsi uang pajak. Semua bukti itu telah dimanipulasi. Itu semua kebohongan.
Muak dengan celotehan pengacara, bendahara berdiri dengan kasar. Semua bukti telah diselidiki dengan dalam tanpa adanya manipulasi. Dilakukan dengan tangan bersih, Awal tidak ada yang bagaimana mencampuri Ibu bukti Asmi tersebut. menuduh langsung ke Bapak Lintar sangat tidak masuk akal. Kejanggalan yang dibuat oleh Bapak Lintar terlalu jelas. Itulah mengapa Kejanggalan tidak tuduhan bisa langsung dijadikan tertuju sebagai ke Pak alasan. Lintar. Apakah Bu Asmi telah melakukan penyelidikan pada semua aktivitas orang di kantor tersebut? Sekali Bagaimana lagi sudah jika ada saya hal yang katakan, lebih aneh daripada semuanya yang sudah dilakukan Pak diselidiki Menteri? secara mendalam. Pengacara bendahara itu pun menggebrak meja dengan kasar karena celotehan sang pembela menteri hanya mengulang-ulang. Tahun 2001, Pasal 2, Tindakan Korupsi. Pelaku yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Akhirnya, sang hakim mengetuk kembali palu sebanyak 3 kali, yang artinya sidang berakhir. Sang menteri yang melakukan korupsi akhirnya dihukum yang sepantas dengan tindakannya.